Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirdatul Jannah. Saya dari kelas 5B Manajemen Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan melaksanakan salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang periklanan, promosi penjualan, dan juga hubungan masyarakat. Baiklah, langsung saja kita ke yang pertama, yaitu tentang periklanan. Tentu saja di sini kita sudah sering mendengar dan juga melihat apa itu periklanan atau iklan. Nah, periklanan itu artinya adalah penyajian dan promosi ide, barang, atau jasa secara non-personal oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Di sini tujuan periklanan adalah suatu tugas komunitas yang harus mencapai level keberhasilan yang telah ditentukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan juga. Nah, untuk memilih tujuan pemasaran itu harus melakukan analisis sebelumnya mengenai keadaan pasar sekarang. Tujuan periklanan itu dapat kita golongkan berdasarkan sasarannya, yaitu yang pertama untuk menginformasikan, yang kedua untuk membujuk, dan yang ketiga untuk mengingatkan. Yang pertama untuk menginformasikan. Periklanan ini dilakukan pada tahap awal suatu produk itu launching untuk mengenalkan produk itu kepada masyarakat luas. Tentunya hal ini membutuhkan periklanan yang sangat besar. Kita harus melakukan iklan yang besar untuk menyebarluaskan tentang launchingnya produk atau produk kita tersebut. Nah, hal ini bertujuan untuk membentuk permintaan pertama. Yang kedua adalah tentang periklanan membujuk atau persuasif. Periklanan ini penting pada tahap persaingan yang bertujuan untuk membentuk permintaan selektif terhadap produk atau jasa kita tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu ada periklanan pengingat. Periklanan pengingat ini sangat penting untuk produk yang sudah mapan, karena hal ini bertujuan untuk meyakinkan para pembeli kita bahwa mereka itu tidak salah telah memilih produk kita. Maka ini dibutuhkan iklan agar pembeli tetap percaya terhadap produk yang kita jual. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang anggaran periklanan. Tentu saja untuk melakukan iklan yang besar-besaran yang seperti sering kita lihat ada di media massa seperti televisi ataupun media sosial itu membutuhkan biaya. Untuk biaya tersebut untuk ada 5 faktor spesifik yang perlu ya kita pertimbangkan untuk menentukan anggaran yang kita keluarkan untuk periklanan tersebut. Yaitu yang pertama, kita harus tahu tahap dalam siklus hidup produk. Di sini produk yang baru launching itu umumnya kan masih belum dikenal masyarakat. Nah, untuk hal itu kita harus mempunyai anggaran atau biaya yang sangat besar untuk melakukan iklan yang juga bagus dan secara meluas agar produk kita tersebut dikenal oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu kita harus melihat pangsa pasar dan basis konsumennya. Di sini merek dengan pangsa pasar yang tinggi itu hanya membutuhkan biaya periklanan yang sedikit karena secara tidak langsung itu karena pada saat itu produk yang kita jual itu sudah dipercayai dan sudah masyarakat itu sudah banyak tahu, jadi tidak perlu iklan yang sangat besar. Selanjutnya yaitu faktor persaingan dan gangguan. Tentu saja dalam dunia bisnis itu kita selalu menemui pesaing. Kita akan selalu bertemu dengan pesaing.
pesaing dengan produk yang hampir serupa atau sama, atau persaingan dalam bentuk lainnya. Agar produk kita itu selalu dikenang, selalu menjadi nomor satu di antara produk-produk pesaing kita, tentunya harus membutuhkan iklan yang besar dan bagus, yang kita tetapkan di berbagai media massa, agar masyarakat itu tidak lupa terhadap produk kita itu, karena saking banyaknya produk-produk pesaing kita. Selanjutnya yaitu tentang frekuensi periklanan. Tentu saja iklan itu tidak hanya dilakukan sekali saja. Kalau iklan itu dilakukan sekali saja, pelanggan itu, konsumen kita akan lupa. Maka diperlukan iklan yang untuk mengulang iklan tersebut. Tentunya hal ini juga mempunyai anggaran yang tidak terlalu banyak. Selanjutnya kita bahas tentang memilih pesan periklanan. Dalam menjalankan iklan atau meluncurkan sebuah iklan produk, tentu di dalamnya harus ada pesan yang kita sampaikan. Nah, untuk itu kita itu harus memberikan iklan yang kreatif agar pesan kita itu tersampaikan kepada orang yang melihat iklan kita tersebut. Hal yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, kita membentuk pesan tersebut. Yang kedua, evaluasi dan memilih pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga itu pelaksanaan pesan. Di sini kita memasukkan pesan tersebut terhadap iklan dan menayangkan iklan tersebut. Yang terakhir yaitu pengkajian ulang tanggung jawab sosial terhadap pesan tersebut. Nah, untuk memasarkan, untuk memberitahukan iklan yang kita buat itu kepada masyarakat, tentu kita mempunyai media untuk menyampaikan iklan kita tersebut. Nah, untuk itu dan media-media yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan iklan tersebut, yang pertama itu, seperti zaman canggih yang seperti sekarang, kita bisa menggunakan internet atau media sosial. Kita bisa menggunakan seperti Instagram, kita bisa mengendorse public figure seperti artis atau orang sedang naik daun. Kita bisa menggunakan YouTube atau yang lainnya, juga bisa menggunakan televisi, koran, radio, surat kabar, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi merupakan media untuk menyampaikan iklan yang akan kita luncurkan. Pembahasan yang kedua yaitu tentang promosi penjualan. Nah, promosi penjualan ini merupakan unsur penting, kunci yang terpenting dalam kampanye pemasaran. Nah, menurut Kotler, promosi penjualan ini terdiri atas kumpulan alat-alat intensif yang beragam. Sebagian besar itu berjangka waktu yang pendek, yang dirancang untuk meningkatkan pembelian suatu produk, barang, ataupun jasa dengan lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen ataupun pedagang. Nah, iklan itu menawarkan alasan untuk membeli, sedangkan promosi ini memberikan intensif untuk membeli. Nah, promosi penjualan itu mencakup 3, yaitu promosi penjualan untuk konsumen, untuk pedagang, dan untuk bisnis atau wiraniaga. Yang pertama yaitu untuk promosi konsumen. Nah, promosi konsumen ini sering kita temui itu contohnya seperti sampel. Misalnya kita pergi ke toko kosmetik, itu mempunyai sampel produk yang mereka tawarkan. Nah, ini merupakan promosi dari penjualan mereka tersebut. Bisa juga berbentuk kupon. Ini sering kita dapat pada restoran-restoran. Kita dapat kupon makan atau kupon
ataupun minum gratis di restoran tersebut. Yang kedua, yang selanjutnya itu tawaran pengembalian uang. Di sini sering kita jumpai, misalnya itu kita membeli produk di suatu toko, tapi saat barang-barang itu sampai kepada kita itu tidak seperti keinginan kita. Nah, kita bisa mengklaim atau mengajukan pengeluhan terhadap toko tersebut sehingga kita bisa mendapatkan uang kita kembali. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk dari promosi penjualan pada konsumen. Bisa juga berbentuk potongan harga, premi, hadiah untuk pelanggan, percobaan gratis, atau demonstrasi langsung di tempat toko tersebut. Selanjutnya yaitu promosi perdagangan. Nah, promosi perdagangan ini berbentuk potongan harga atau tunjangan iklan dan juga barang gratis. Ini itu secara umum itu lebih menuju kepada pedagang-pedagang besar yang ada seperti yang ada di kedai atau toko-toko. Selanjutnya yaitu promosi bisnis dan wiraniaga. Ini tuh misalnya pameran dan konvensi perdagangan serta kontes untuk wiraniaga dan iklan khusus. Nah, tujuan penjualan itu terbagi 3, yaitu terhadap konsumen, terhadap pengecer, dan juga terhadap bisnis atau wiraniaga. Nah, tujuan promosi ini terhadap konsumen, yaitu agar beberapa diantaranya yaitu agar meningkatkan pembelian dalam unit yang lebih besar, dalam skala yang lebih besar. Juga agar konsumen yang tidak memakai produk tersebut dapat mencoba produk tersebut. Juga untuk memikat para konsumen yang sering berganti merek produk agar tetap stay di satu merek produk yang sedang dipromosikan. Selanjutnya untuk pengecer. Nah, di sini bertujuan agar pengecer atau pedagang tersebut mau membeli produk-produk yang baru dan menyimpan produk baru tersebut dalam skala yang besar, menyediakan penyimpanan dalam skala yang besar, dan juga agar mau membeli barang-barang yang berkaitan dengan produk tersebut. Dan untuk meningkatkan pembelian dalam jumlah yang lebih banyak pada pengecer tersebut. Juga untuk mengimbangi promosi pesaing dengan membangun kesetiaan merek terhadap pedagang tersebut. Selanjutnya yaitu terhadap wiraniaga atau bisnis. Di sini tujuannya untuk mendorong agar bisa mendapat dukungan yang lebih besar terhadap produk dan juga model baru dari penjualan tersebut. Hal ini juga bisa mendorong banyaknya pelanggan yang akan datang dan mendorong penjualan di luar musim produk tersebut. Nah, setelah perusahaan tersebut menetapkan promosi penjualan, setelah meluncurkan promosi itu dalam beberapa waktu, maka perlu diperhatikan pengujian terhadap promosi tersebut. Apakah promosi tersebut berjalan sesuai dengan tujuannya? Apakah membawa dampak bagi produk yang sedang dipromosikan atau tidak? Maka hal ini akan dilakukan pengujian terhadap promosi tersebut. Nah, untuk menilai promosi tersebut berhasil atau tidaknya, maka dilakukan pengevaluasian terhadap promosi tersebut. Dan hal ini bisa mencakup penggunaan data yang ada pada perusahaan tersebut, yaitu penggunaan scannernya. Kita bisa melihat dari scanner pada perusahaan tersebut. Juga bisa menganalisis langsung kepada jenis-jenis orang yang memanfaatkan promosi tersebut. Apakah
uh, banyak orang yang membeli sebelum promosi atau membeli setelah promosi. Selanjutnya, jika informasi tambahan diperlukan, bisa melakukan survei konsumen atau turun langsung ke pasar pasar tempat barang tersebut diperdagangkan. Yang ketiga yaitu tentang humas atau hubungan masyarakat. Nah, di sini suatu perusahaan itu tidak hanya harus berkomunikasi yang baik dengan para pelanggannya, pedagangnya, atau orang-orang yang hanya meliputi sekitar penjualan produknya saja, tetapi juga harus berhubungan dengan kelompok masyarakat yang memiliki pengaruh penting. Di sini masyarakat yang dimaksud itu ialah masyarakat yang mempunyai kepentingan atau masyarakat yang bisa berpengaruh terhadap tujuan kelanjutan dari perusahaan tersebut, yang bisa berpengaruh terhadap kelancaran atau majunya dari perusahaan tersebut. Nah, di sini kita ada 5 fungsi dari hubungan masyarakat tersebut. Yang pertama yaitu hubungan pers. Maksudnya di sini masyarakat itu menyajikan berita dan informasi tentang organisasi dari perusahaan tersebut itu secara positif. Yang kedua yaitu tentang publikasi produk, di mana di sini untuk mensponsori berbagai usaha untuk mempublikasikan produk tersebut kepada masyarakat luas untuk mengenalkan produk tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi untuk mengkomunikasikan perusahaan. Di sini mempromosikan pemahaman tentang organisasi bersangkutan baik melalui komunikasi eksternal dan juga komunikasi internal. Yang keempat yaitu tentang melobi atau lobby. Ini berhubungan dengan badan pembuat undang-undang dan pejabat pemerintahan. Gunanya untuk mendukung atau menyokong perusahaan tersebut dan mendapatkan undang-undang dan peraturannya. Yang selanjutnya yaitu tentang pemberian nasihat. Ini menasihati manajemen pemasaran mengenai masalah publik atau misalnya ada kesalahpahaman terhadap dari masyarakat terhadap produk dari perusahaan tersebut. Nah, disinilah fungsi dari pemberian nasihat oleh masyarakat yang mempunyai peran besar terhadap perusahaan tersebut. Hubungan masyarakat pada promosi pada pemasaran itu yaitu untuk membantu peluncuran produk baru, untuk mempromosikan kembali produk yang sudah mapan, untuk membangun minat masyarakat terhadap suatu kategori produk yang tertentu, untuk mempengaruhi kelompok atau sasaran baru dari target produk tersebut, untuk membela produk yang sedang terkena masalah publik, untuk membangun citra perusahaan sehingga bisa mendukung perkembangan produk dari perusahaan tersebut. Nah, setelah semua siap periklanan dan promosi tersebut, kita harus tahu kapan waktu yang paling tepat untuk melakukan promosi, penjualan, dan periklanan. Nah, waktu yang tepat untuk periklanan itu adalah saat waktu senggang atau saat waktu menunggu. Nah, kita juga bisa memanfaatkan artis atau selebgram, atau kita bisa mengendorse bintang-bintang film atau sebagainya. Tentu untuk hal itu kita juga harus berhati-hati dalam mengendorse para bintang film tersebut agar tidak ada yang kecewa terhadap produk kita nanti. Selanjutnya yaitu untuk iklan, kita boleh saja melakukan iklan yang persuasif atau merayu, tetapi tidak boleh yang berlebihan. Kita juga harus
memberikan iklan yang sesuai dengan produk yang kita iklankan tersebut. Tidak boleh terlalu berlebihan. Selanjutnya, iklan yang kita keluarkan itu tidak boleh terlalu mengumbar janji-janji atau tidak boleh memberikan janji terlalu banyak kepada pelanggan kita. Buatlah iklan tersebut sesuai dengan kondisi dari produk kita tersebut, tidak boleh berlebihan. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.